bersambung dari Ustadz Hanafi ke guru-guru Ustadz Hanafi di Ma'had Syubra, ke guru-gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Apa kesalahan cara membaca huruf hijaiyah yang sering dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya? Ya, itu sering pada makhrajul huruf. Sebutan huruf itu banyak perlu diperbaiki. Jadi saya dengar imam itu membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita selama ini mendengar alladzina yuqimuna shalah. Lalu kemudian di masjid-masjid kalau kita dengar Kiai Haji Muammar ZA membaca, apakah itu qiraat itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin? Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menyia-nyiakan, membiarkan anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tak peduli kepada makanan orang miskin. Alhamdulillah di Kota Pekanbaru dalam 1 bulan kita menyantuni 5-6 pondok pesantren. Satu pesantrennya setengah ton beras. Lalu kemudian fakir miskin, du'afa, disalurkan semua bekerja sama dengan sahabat-sahabat komunitas-komunitas dakwah, anak-anak muda, bikers, dan lain sebagainya, ibu-ibu. Bagi kita yang ingin selamat dari pendusta agama, menyantuni anak yatim, fakir miskin, bil khusus anak pesantren, supaya mereka bisa makan, hanya makan saja. Mari kita support program Yayasan Tabung Wakaf Umat dengan transfer ke Bank Riau Kepri Syariah. Nomornya 82021666662 atau BSI 10109666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 09 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya 085265416060 atas nama admin yayasan. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ke Mesir tahun 1998, 23 tahun yang lalu. Di antara senior kakak kelas kami, Al-Mukarram, Al-Ustadz Hanafi Nasution LCMA. Inilah yang sedang berada di sebelah kanan saya. Di Mesir itu ada namanya Ma'had Syubra. Ada sebuah lembaga institusi pendidikan yang khusus qiraat. Syarat masuk ke situ mesti hafal Quran. Setelah itu di sana 7 tahun. Tamat dari situ bisa diterima di fakultas khusus Al-Quran, Kulliyatul Quran di Al-Azhar Mesir. Anak Indonesia bisa dihitung dengan jari sebelah tangan, saking kan sedikitnya yang tamat dari situ. Dan yang tamat dari Ma'had Syubra qiraat itu adalah Al-Mukarram Ustadz Hanafi. Mudah-mudahan barokah hafalan Quran dan qiraat beliau melimpah ke kita dan ke anak-anak kita. Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking groginya tenang. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Satu kesan saya dengan Ustaz Hanafi, tak tua-tua dari dulu Ustaz, begini. Masyaallah. Kalau hafal Quran itu awet muda. Dulu Ustadz kuliah di bidang ilmu Al-Quran dan qiraat. Bertanyanya, mengapa Ustadz pilih jurusan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Ustazna. Dari pondok sebenarnya sudah ada niat untuk jurus ke sana, karena di lingkungan rumah kita di kampung itu ada rumah tahfiz dan selalu membicarakan qiraat sab'ah. Akhirnya saya penasaran dan dari situlah muncul niat untuk menghafal, mendalami ilmu Al-Quran. Ternyata Allah ijabah sampai ke Timur Tengah. Sampai di Mesir pun alhamdulillah dipertemukan dengan jurusan tersebut. Itu dia. Coba kita lihat. Sampai pada puncaknya di Al-Azhar Kairo, ahli-ahli qiraat dunia ini ada di Kairo, di Mesir, di Syubra.
Bahkan ketika Makkah, Madinah membuka jurusan qiraat pun mengambil dari sana. Dan kalau kita urut mundur ke belakang, kenapa Ustadz Hanafi Nasution ke sana? Karena dibicarakan di rumah Quran. Ini memakin memotivasi kita. Bagi yang sudah punya rumah Quran, lanjutkan. Bagi yang belum, ada ide. Kebetulan Ustadz Hanafi, saya sebelum kesini tadi pagi meresmikan rumah santripreneur yang didirikan oleh alumni ITB, Institut Teknologi Bandung dari Riau, mendirikan rumah Quran. Nah, jadi Ustadz Hanafi dulu bisa ide ingin belajar tahfiz Quran karena rumah Quran. Semakin memperkuat jamaah yang membuat rumah Quran. Saya dapat informasi kabarnya Ustadz punya ijazah qiraat sab'ah, qiraat asyrah. Betul Ustadz? Iya, alhamdulillah. Al-Azhar setelah menyelesaikan studi itu memberikan amanah itu, ijazah qiraat sab'ah asyrah dan asasah. Mungkin sebagian orang mengatakan itu namanya sanad kubro, karena memang semua sanad berkumpul di situ. Qiraat sab'ah, apa maksud qiraat? Pengertian qiraat sab'ah itu apa? Secara simpel, mudah dipahami jamaah. Iya. Ada pemahaman yang berbeda dengan yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sab'ati ahruf di sini sebetulnya ulama sepakat mayoritas itu lugat, itu bahasa Arab semuanya. Cuman dipersepsikan masyarakat bahwa qiraat sab'ah itu adalah yang ada dalam kitab Asy-Syatibi karangannya. Cuma ada juga di sini memang permasalahannya, Imam Syatibi membuat nama bukunya itu fi qiraat sab'ah. Sebenarnya itu mewakili sebahagian daripada yang disabdakan Rasulullah SAW. Namun masyarakat memahami bahwa di buku itulah semuanya ada qiraat sab'ah. Saya dulu 2004 sampai 2006 di Maroko. Iya. Jadi saya dengar imam itu membaca alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Kita selama ini mendengar alladzina yuqimuna shalah. Lalu kemudian di masjid-masjid kalau kita dengar Kiai Haji Muammar ZA membaca, apakah itu qiraat itu? Itu bagian kecil. Salah satu daripada ayat yang ada. Sebenarnya qiraat yang kita baca dalam Asia ini itu adalah baru salah satu jenis qiraat yang dari Rasul, yaitu Hafsan Asim. Sementara terakhir tahun 700-an ada tokoh ulama Al-Qur'an yang lahir namanya Ibn Al-Jazari. Akhirnya dia melengkapkan semua kumpulan qiraat yang dari Rasul itu, hampir mayoritas ada di karangan dia, yaitu Thayyibatun Nashr. Makanya dikatakan qiraat asyarah. 10 qiraat. Iya, 10 qiraat yang bersumberkan dari tokoh ulama yang 10 Al-Qur'an. Seperti itu. Tabarakallah. Kita membaca qiraat satu yang Indonesia, Malaysia, Brunei, Asia Tenggara, Makkah, Madinah, Mesir, qiraat Hafs an Asim saja. Itu saja pun belepotan. Bagaimana di kepala Ustadz Hanafi ada qiraat Warsh, ada qiraat Kumbul, ada Ibnu Katsir, banyak sekali. Tapi ukuran kepalanya mungkin besar ukuran peci saya lagi, nomor 9. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para ahli qiraat. Ya Allah. Amin. Qiraat sab'ah 7, qiraat asyrah 10. Jadi bersambung dari Ustadz Hanafi ke guru-guru Ustadz Hanafi di Ma'had Syubra, ke guru-gurunya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Azhar, ya. Sanad itu diwakili oleh lembaga Al-Azhar. Makanya mereka mengeluarkan ijazah, tapi atas sanad-sanad langsung kepada Al-Jazari dan ke atasnya sampai kepada Rasulullah SAW. Al-isnad minad din, sanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agama kamu. Kita belajar Al-Quran, siapa guru kita, bagaimana bunyinya. Karena Al-Quran ini bukan turun kertas yang melayang-layang dari atas langit. Al-Quran ini adalah suara yang didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dibacakan oleh Jibril. Lalu suara Nabi Muhammad didengar oleh sahabat, suara sahabat didengar oleh tabi'in, suara tabi'in didengar oleh tabi'in, dan suara guru-guru syekh-syekh di Al-Azhar itu didengar oleh
Ustadz Hanafi, suara Ustadz Hanafi lah yang akan didengar oleh anak-anak di penjuru Nusantara ini, insyaallah. Amin, amin. Kenapa sampai ada qiraat sab'ah dan qiraat asyrah itu, Ustaz? Ya, itu ulama yang mencoba mengumpulkan semua riwayat qiraat itu, yaitu tadi adalah Asy-Syatibi di tahun 590-an Hijriah. Dia hanya mampu mengumpulkan 7 tokoh Al-Qurra yang bisa dibukukan. Dan dari situlah sampai 200 tahun berikutnya masyarakat umat Islam di dunia ini mengambil semua bacaan qiraat. Nah, maka terjadi namanya kata orang qiraat sab'ah. Terus itu tadi setelah 200 tahunan datang Al-Jazari disempurnakannya sampai belajar kepada 350 Al-Qurra. Dia menyimpulkan bahwa yang bisa diambil sanadnya langsung itu adalah cuma 10, ditambahnya 3 dari yang 7 tadi. Namun permasalahannya bahwa yang dimaksud qiraat sab'ah itu bukanlah itu. Itu adalah bagian daripada qiraat sab'ah yang dibilang Rasulullah SAW. Oleh sebab itulah Al-Jazari membuat definisi yang dikatakan qiraat sab'ah adalah apabila memenuhi 3 syarat, yaitu memenuhi kaidah-kaidah bahasa Arab. Kedua itu sesuai dengan Rasul Utsmani, dan ketiga sahih isnadnya mutawatir sanad. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Itu kita dengar ada di musabaqah tilawatil Quran, ada cabang qiraat. Ya. Kemudian qori-qori pula kita dengar wadduha alladzina yuqimuna as-shalah. Apa manfaatnya kita tahu qiraat-qiraat itu? Oh ya. Qiraat itu sebenarnya bukan hanya berubah dalam bunyi suara. Salah satunya memang itu. Ada imalah as-shalah, ada taqlil as-shalah. Kalau waras bahaya as-shalah, hayya as-shalah gitu ya. Ada juga sakta-sakta yang lainnya. Cuman ada juga qiraat itu ada perubahan dari kalimat. Bunyinya. Kalimatnya berbeda. Kerangka ayatnya tidak, cuman titik-titiknya berbeda. Contoh nih kan, fatabayyanu fatathabbatu. Karena dalam Rasul Utsmani itu kan tidak ada titiknya, tidak ada harokatnya. Jadi semua bisa masuk qiraat yang ada di situ, mewakili qiraat. Bagian juga dari qiraat. Bagian dari qiraat. Al-Quran adalah kalamullah dalam bahasa Arab. Sedangkan kita orang Sunda, orang Batak, orang Minang, orang Melayu tidak berbahasa Arab. Menurut Ustadz, bagaimana caranya kita yang orang Indonesia ini bisa baca Quran dengan benar seperti orang Arab membaca, seperti Nabi dan para sahabat? Ya, tidak ada cara lain kecuali kita memang bertalaqi, mendapatkan ustadz, guru, atau melihatkan para guru-guru yang mendapatkan juga yang bertalaqi daripada guru-guru sebelumnya, sehingga Al-Quran ini dari Allah ke Jibril ke Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat umat, sampai ke kita, baru kita bisa menyatu dengan bahasa Arab itu. Tradisi memperdengarkan bacaan ke guru. Iya, betul. Dulu kita tradisi di bumi Melayu Lancang Kuning, anak-anak sebelum khitan sudah ada acara khatam Quran. Betul. Kalau perempuan ada malam merisik, malam berinai, malam meminang, malam berinai, malam khatam Quran. Betul. Jadi tradisi ini kita baik dilanjutkan, Ustaz ya. Oh iya. Insya Allah itu lebih baik. Apakah harus talaqi murid mendengarkan bacaan guru, memperdengarkan? Pertama mendengar, yang kedua memperdengarkan bacaan, bunyi bacaan dia, talaqi. Untuk bisa baca Quran dengan mesti talaqi. Iya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya dari awal semua proses peralihannya, penyampaiannya itu dengan talaqi. Oleh sebab itu Rasulullah SAW pernah mengatakan, Inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf faqar ummat yassara minhu. Tapi di sisi lain itu Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Qur'ana bi luhnil Arab. Bacalah Al-Quran itu dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab, seperti itu. Dan itu kita tidak dapat kecuali memang belajar langsung dengan orang Arab atau orang yang belajar dari orang Arab. Bagaimana manhaj ulama mengajarkan cara membaca Al-Quran sejak zaman dulu? Bagaimana metode?
Ya, kalau kita melihat surahnya itu berbentuk menghalakoh-halakoh yang disampaikan oleh Rasul. Sebagaimana juga Rasulullah SAW menyampaikan bahwa dia juga talaki dengan Jibril alaihissalam. Ya, Al-Qur'ani ala harfin. Awalnya Jibril itu membacakan hanya satu qiraat saja kepada Rasul. Faraja'tuhu. Saya terus mengulangi supaya dibacakan lagi. Akhirnya Jibril membacakan dengan ala sab'ati ahruf. Bervariasi. Ternyata Al-Qur'an ini mengakomodir semua bahasa Arab yang ada. Seperti itu. Oleh sebab itulah mesti ditelakikan. Kalau tidak, banyak permasalahan yang akan timbul. Kelihatannya sama tapi beda dalam sebutan. Syarat untuk belajar qiraat ini, orang ini mesti hafal Quran. Ya kalau Al-Azhar pasti wajib tuh. Cuman kan untuk belajar Quran itu sebetulnya kan tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Ya, oleh sebab itu memang paling tidak ada yang mewakili dari umat ini yang mempelajari mendalami Al-Qiraat sabah. Karena ada qori suaranya bagus, mujawwad, tidak hafal Quran, tapi dia belajar qiraat sah-sah saja ya. Sah saja. Berarti dia sebagai qiraat saja. Lalu kemudian untuk mendapatkan ijazah sanad itu, apakah dia membaca misalkan qiraat Warsh? Dia baca Al-Quran menurut qiraat Warsh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, barulah kemudian guru memberikan dia ijazah, begitu? Iya, bisa seperti itu. Atau dia sudah bisa menguasai semua qiraat Warsh itu bisa berikan berbentuk ijazah. Tanpa harus membacanya dari awal sampai akhir? Iya, jadi nanti karena ini adalah sanad Warsh, qiraat Warsh, dia mesti menguasai semuanya. Barulah bisa berbentuk ijazah. Cuman memang kalau ketika dia sudah mentalaki dari sampai dari Al-Fatihah, baru bentuk namanya sanad. Ada yang bilang kalau mau dapat ijazah Warsh dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas, dia mesti baca dari Al-Fatihah sampai ke An-Nas dengan qiraat Warsh tanpa salah satu kali, maka mesti ulang lagi. Itu sebetulnya aturan baku atau tergantung guru masing-masing, gimana? Tergantung. Itu tidak ada seperti itu. Tidak, namanya belajar pasti ada salahnya, Ustaz. Iya. Artinya mungkin guru ini ketat, guru ini agak enggak. Okay. Apa kesalahan cara membaca huruf hijaiyah yang sering dilakukan masyarakat Indonesia pada umumnya? Iya, itu sering pada makhrajul huruf. Sebutan huruf itu banyak perlu diperbaiki. Umpamanya kan ya basutur rizqa liman yasha, ya. Kedengarannya kan sama aja kayak tajam to kan? Karena tidak dipelajari dengan mendalam. Kalau orang awam itu biasa saja, tidak salah. Tapi kalau dengan orang yang belajar, itu kurang tepat antara ta dan to. Jadi berbeda. Nah, seperti itu. Makanya dalam di Indonesia khususnya itu selalu terjadi kesalahan lahnul khafi, minimal kesalahan tersembunyi. Itu yang terjadi. Kesalahan tapi tidak terlihat nyata dan jelas. Yang mengetahui hanya orang yang orang tertentu. Dia dengar, dia salah. Ini salah. Ya, betul. Dan sering juga memang sampai kepada kesalahan makna, ya. Kalau sempat ihdinas siratal mustaqim. Bahasa kita ha kecil. Sebetulnya dalam bahasa Arab kan tidak ada ha kecil. Nggak ada ha, ada ha. Seperti itu. Nah, itu saja sudah jauh berbeda. Ihdina atau alhamdu. Iya, seperti itu. Ha besar. Oh, istilah ha besar, ha kecil itu orang kita. Tidak ada ha besar, ha kecil. Tidak ada ha dan ha. Betul. Datang orang kita, ha besar, ha kecil. Betul. Jadi namanya itu bid'ah. Tapi berpengaruh ke rukun salat, Ustaz. Iya, di situ bermasalah itu. Lam yaqra bi Fatihah. Iya, di situ bermasalah. Tidak sah salat kalau Fatihahnya tak. Iya, betul. Jadi yang mesti ditalaqqikan pertama adalah bacaan Al-Fatihah. Iya, wajib. Kalau dibuat talaqqi bacaan Al-Fatihah berijazah, didengarkan langsung kepada Ustadz Hanafi, baik berarti ya. Sangat baik sekali sebenarnya. Kita perbaiki bacaan Al-Fatihah, khususnya imam-imam. Betul, itu betul. Wajib itu, Ustaz. Imam-imam, karena mereka akan memperdengarkan juga bacaan murid-muridnya. Kalau salah, berarti menggurita kesalahan-kesalahan. Kalau ada orang Pekanbaru yang salah bacaan Al-Fatihahnya, dia berdosa. Salah. Tapi Ustaz Hanafi juga menanggung kesalahan. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf Ustaz. Astagfirullah. Dalam ilmu tajwid, sebetulnya tajwid atau tahsin Ustaz?
Oh, tajwid itu kan kepada hukumnya, San. Hukum. Iya, kalau tahsin perbaikan kepada biasanya fokus kepada makhraj, sebutan huruf. Makharijul huruf bagaimana ha, bagaimana kha, bagaimana betul. Itu namanya tahsin. Iya. Tapi kalau idgham, ikhfa, wana, qalqalah itu tajwid. Cuman ketika tahsin itu kan sekali jalan semua tuh. Sekali jalan. Iya, tajwidnya, makhrajnya, sifatnya seperti Jadi yang tepat kamu lagi ngaji apa? Tahsin. Apa itu? Tajwid. Ya sudah lengkap semua sebetulnya masih lengkap semua. Tajwid sudah. Sebetulnya di Indonesia ini kita kalau tahsin masih pada masalah tajwid hukum. Sebenarnya masih semua itu bermasalahannya. Ketika dibilang tahsin, yang paling penting sekarang ini setelah hukum adalah makhraj, sebutan huruf yang menentukan kepada makna. Kalau disimpelkan, diringkaskan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk orang baik bacaan Quran? Tergantung faktor usia juga kadang. Usia. Kalau lidahnya agak keras, memang susah untuk ini, butuh waktu minimal 3 bulan. 3 bulan? Iya. Bagaimana cara melembutkan lidah? Ya. Dulu ada yang pernah saya dengar katanya di asah pakai bambu itu. Makan tubun. Ya itu latihan, San. Itu latihan. Banyak latihan. Ya latihan. Ilmu marasah. Iya. Tentang masalah wakaf dan ibtida, kapan dia berhenti, kapan dia lanjut, itu bagaimana, Ustaz? Sebenarnya dengan ada cetakan baru yang banyak sekarang ini, ada wakaf-wakaf, itu sudah sangat membantu. Wakaf-wakaf itu berhentilah sesuai dengan rambu-rambu. Cuman permasalahannya apabila Qurannya tidak ada tanda-tanda wakafnya, itu dia akan berhenti sembarangan, dan itu akan sering kalau ke makna salah, seperti itu. Contohnya saja cerita kisah Nabi Yusuf ya dengan saudaranya. Inna dhahabana nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalah. Jadi kami pergi bermain, sementara Yusuf kami tinggalkan dekat barang-barang kami. Fa'akalah. Dia makan. Terus fa'akalah, barang-barang itu makan Nabi Yusuf. Apa masuk akal tuh? Mestinya fa'ilnya adzibu. Adzibu. Kayak seperti itu. Fa'akalah adzibu. Dia dimakan oleh serigala. Iya. Serigalanya hilang. Hilang serigalanya. Seperti itu. Nah, jadi sekarang ini dialog kita dengan Ustaz Hanafi ini baru muqaddimah, baru pengantar saja. Kita nanti mau lebih khusus lagi, satu pertemuan sifatul huruf, satu pertemuan hukum, satu pertemuan. Kira-kira Ustaz Hanafi punya waktu tak untuk itu? Kalau namanya ilmu, selagi mampu disampaikan. Kita doakan Ustaz Hanafi panjang umur sehat. Amin. Karena beliau ini unik, termasuk makhluk Allah yang perlu diperbanyak, dikloning. Maksudnya murid-murid beliau mesti banyak untuk memperbaiki. Kalau tidak, Quran ini menjadi sesuatu yang ditinggalkan, atau belajar Al-Quran tapi tidak benar, karena mencari guru yang bersanad, belajar dengan lembaga yang diakui dunia akhirat insyaallah. Kemudian tentang masalah berhenti karena napas tidak sampai, tentang masalah curi napas, potong napas itu dulu kan guru kejam sekali, kejam sudah. Potong kalau napas tak sampai, kalau curi napas masuk neraka. Bagaimana sebenarnya baca ayat mesti satu napas itu gimana, Ustaz? Ya, itu mungkin untuk kita orang Indonesia sangat sulit. Ya. Makanya ada upaya dari tetap tadi berhentilah sesuai dengan nafas kita. Setelah itu kalau mau diulang dari awal sedikit boleh. Yang penting jangan ada orang itu memulai bacaan dia kembali itu di huruf terakhir dari kalimat sebelumnya. Nalladzina kafaru. Seperti itu tidak boleh. Seperti itu. Kalaupun ada kesalahan akhirnya di situ, ya itu mungkin karena kita orang ajanib bahasanya, karena orang Arab mungkin ada kemaafan sedikit. Saya pernah sholat waktu tinggal di asrama Hayatul Ighasah Al-Islamiyah, Mahattah akhir metro Haithamin. Ya, nah. Jadi waktu itu semua anak-anak mahasiswa Mesir pulang kampung. Jadi yang tinggal yang asing-asing saja, ajanib. Ketika mau maju jadi imam, kita segan untuk maju, kita doronglah satu orang Mesir.
Dia sampai kakinya nggak mau maju gini. Tapi karena kita yang mendorong nih ramai, anak Asia, anak Afrika, akhirnya dia maju juga, maju jadi imam. Pas kami heran kenapa dia nggak mau jadi imam. Pas dia jadi imam, itu loh kami dengar. Tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin. Itu gimana hukum sholat kami waktu itu? Iya, itu lagi untung tidak di rukun al-qawli, al-Fatihah. Kalau al-Fatihah akan salah. Seperti dan tidak sah sholatnya. Ya, kalau di dalam sumansi bacaan surah, ya ayat dari sholat, ya mungkin kesalahannya hanya kesalahan dia kenapa tidak belajar. Jadi dosanya sendiri pribadi. Kalau orang Muslim bilang jim G. Jim. Min bihijaratin min sikil faj'alahu. Idza kana surah. Jamaluddin jadi Jamaluddin. Betul, Ustaz. Masya Allah. Artinya bukan kesalahan itu pada kita, orang Mesir pun mungkin juga salah. Iya, karena kan maksud lisan Arab itu memang lisan Al-Quran itu. Kalau sekarang kan Ustaz, kita tahu, karena bahasa Arab ini pun juga sudah banyak terkontaminasi ya, tidak asli lagi dengan Al-Quran seperti itu, seperti semuanya. Insya Allah. Ustaz Hanafi hafizahullah, dipelihara Allah, dijaga Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Amin. Saya diberi waktu hanya 30 menit Ustaz Hanafi, jam 10. Berbicara dengan orang berilmu sama dengan duduk di perpustakaan membaca ribuan buku. Saya amat sangat banyak dapat manfaat ilmu dari guru kita semua, guru saya, sahabat saya, abang saya, Al-Mukarram Ustaz Hanafi Nasution LCMA. Panjang umur sehat badan, kita teruskan dialog ini. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih banyak. Khairan Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.